Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan masih semangat untuk belajar. Mari kita luruskan niat untuk belajar dengan baik dan semoga hal ini dicatat oleh Allah sebagai salah satu amal kebaikan kita. Amin amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai untuk pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Pada video pembelajaran kali ini, kalian akan belajar mengenai dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Anak-anakku, coba perhatikan gambar berikut ini. Para jemaah haji sedang hendak berangkat ke tanah suci, yaitu Mekah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun umat Islam dari seluruh penjuru dunia berangkat ke Mekah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Setiap muslim hendaknya berniat untuk melaksanakan ibadah haji sejak saat ini. Ibadah haji tidak hanya dilaksanakan oleh orang kaya. Setiap muslim diizinkan Allah pergi ke Mekah jika ia memiliki tekad yang kuat dan ikhtiar yang maksimal. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya berniat dan berikhtiar sejak saat ini agar kelak dapat menunaikan ibadah haji. Selain itu, setiap muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji harus mengetahui ketentuan dan tata cara manasik haji. Nah, pada bab ini kita akan belajar bersama mengenai ketentuan serta tata cara ibadah haji dan umrah. Mari kita mulai untuk pembahasan yang pertama mengenai ketentuan ibadah haji dan umroh dalam syariat Islam. Ibadah haji dan umroh merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, hendaknya kamu berusaha dengan sungguh-sungguh memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah haji dan umroh ke tanah suci. Pada video ini yang akan kalian pelajari, yang pertama mengenai pengertian haji dan umroh, kemudian ketentuan ibadah haji dan umroh, dan yang ketiga perkara yang dilarang dalam ibadah haji dan umroh. Haji secara bahasa berasal dari kata al-hajj yang berarti menyengaja atau bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, haji berarti menyengaja menuju Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan ibadah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu waktu haji. Puncak pelaksanaan ibadah haji terjadi pada bulan Zulhijjah. Haji dalam Islam hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu dari segi harta, waktu, kesehatan, kendaraan, keamanan, dan kesiapan jiwa. Perintah melakukan ibadah haji terdapat pada ayat-ayat berikut. Yang pertama di Quran surat Al-Baqarah ayat 197 sebagai berikut. Dan yang kedua di Quran surat Ali Imran ayat 97. Selain ibadah haji, ada ibadah lain yang dapat dilakukan di Baitullah, yaitu umroh. Umroh secara bahasa berarti ziarah atau berkunjung. Secara istilah, umroh berarti berkunjung atau berziarah ke Baitullah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Umroh hukumnya sunnah dan waktu pelaksanaannya tidak terbatas serta tidak ditentukan waktunya. Perintah menyempurnakan haji dan umroh dijelaskan dalam ayat Al-Quran di Quran surat Al-Baqarah ayat 196 sebagai berikut. Yang kedua mengenai ketentuan ibadah haji dan umroh. Ada beberapa ketentuan dalam ibadah haji dan umroh yang harus diketahui seorang muslim. Ketentuan tersebut mencakup syarat, rukun, dan wajib haji serta umroh. Syarat-syarat haji dan umroh. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam melaksanakan ibadah. Syarat-syarat dalam ibadah haji dan umroh yaitu beragama Islam, berusia balik, berakal, merdeka atau bebas, mampu, ada mahram khusus bagi jamaah,
haji perempuan serta dilaksanakan pada waktunya. Bagi ibadah haji pada bulan Syawal atau Dzulqa'dah dan puncaknya pada Dzulhijjah. Adapun ibadah umroh dapat dilakukan kapanpun. Berikutnya yaitu mengenai rukun haji dan umroh. Rukun ibadah haji adalah perkara-perkara yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Jika salah satu rukun ibadah haji ditinggalkan atau tertinggal, haji tersebut tidak sah dan harus diulang pada tahun berikutnya. Rukun-rukun dalam ibadah haji yaitu yang pertama, ihram, berniat melakukan ibadah haji. Kemudian yang kedua, wukuf di padang Arafah, berdiam diri di padang Arafah sejak matahari tergelincir pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah tepat pada hari nahar. Nah, anak-anakku, apa yang dimaksud dengan hari nahar? Hari nahar adalah hari penyembelihan yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Haji atau hari raya Idul Kurban. Kemudian yang ketiga, tawaf ifadah, yaitu berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Yang keempat, sa'i berlari kecil dari Bukit Safa hingga Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian terdapat pula syarat-syarat sa'i, yaitu seluruh perjalanan dilakukan dengan lengkap dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Dilakukan setelah tawaf serta dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Terdapat pula sunah-sunah sya'i, yaitu berdoa selama dalam perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dalam keadaan suci, kemudian berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, tidak berdesakan dan dilakukan dengan tertib. Selain rukun haji, ada rukun ibadah umroh. Rukun ibadah umroh yaitu ihram, tawaf, sa'i, halul, dan dilakukan dengan tertib. Rukun umroh tidak mensyaratkan adanya wukuf di padang Arafah. Berikutnya yaitu mengenai wajib haji dan umroh. Wajib haji adalah ibadah amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Jika salah satu wajib haji ditinggalkan, ibadah hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam atau denda. Beberapa wajib haji sebagai berikut. Yang pertama, memulai ihram dari mikot, baik mikot zamani maupun mikot makani. Mikot zamani adalah batas waktu pelaksanaan haji. Sedangkan mikot makani adalah batas tempat yang ditentukan untuk melaksanakan ibadah haji. Mikot bagi penduduk luar Mekah yaitu beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Mikot umat Islam dari Madinah adalah Bir Ali atau Zulhulaifah. Kemudian mikot umat Islam dari Syam, Mesir, dan Maroko adalah Jufah dan Israel. Mikot umat Islam dari Yaman, India, Pakistan, Bangladesh, Tiongkok, dan Malaysia adalah Yalamlam. Madnul Manazil adalah mikot orang yang datang dari arah Najdil Yaman, Najdil Hijaz, dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. Kemudian mikot umat Islam dari Irak, Iran, dan daerah timur lainnya adalah Zatul Irwin. Kemudian bagi penduduk negeri-negeri yang ada di negeri Mekah dan mikot-mikot tersebut adalah mikot tempat ihramnya dari negeri masing-masing di mana mereka tinggal. Pada gelombang haji pertama, jamaah haji Indonesia bermikot di Bir Ali. Adapun pada gelombang haji kedua, jamaah haji Indonesia bermikot di Yalamlam. Wajib haji berikutnya yaitu yang kedua, mabit di Musdalifah dan di Mina. Yang ketiga, melempar jumrah Aqobah. Kemudian yang keempat, melempar jumrah Ula, Wusta, dan Aqobah serta meninggalkan semua larangan haji. Berbeda dengan wajib haji tersebut, wajib umroh hanya dilakukan dengan berihram dari mikot dan menjauhkan diri dari segala larangan umroh sebagaimana larangan haji. Sunnah haji dan umroh. Sunnah haji dan umroh yaitu amalan yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa serta tidak mempengaruhi sahnya haji dan umroh. Sunnah haji dan umroh diantaranya yaitu membaca talbiyah, melaksanakan haji dengan ifrad, menunaikan sholat sunnah sesudah tawaf, minum air zam-zam, berdoa sesudah membaca talbiyah, dan berzikir sewaktu tawaf. Kemudian perkara yang dilarang dalam ibadah haji dan umroh. Beberapa perbuatan yang dilarang dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Larangan tersebut yaitu memotong kuku, memakai wangi-wangian, menikah dan menikahkan, membunuh binatang buruan, melakukan hubungan suami istri,
memotong atau menghilangkan bulu dan rambut, berkata kotor, mencaci, berselisih, bertengkar. Khusus bagi perempuan dilarang menutup muka dan telapak tangan, serta khusus bagi laki-laki dilarang mengenakan pakaian berjahit dan mengenakan alas kaki yang dapat menutup mata kaki. Jika jamaah haji atau umroh melanggar perbuatan tersebut, ia harus membayar denda atau dam. Jamaah haji yang meninggalkan wajib haji atau melakukan perbuatan yang larangan pada saat ihram, maka harus membayar dam. Macam-macam dam sebagai berikut. Bisa kalian lihat pada tabel berikut ini, anak-anakku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini, anak-anakku. Untuk selanjutnya kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membahas mengenai pelaksanaan dan manasik ibadah haji, kemudian pelaksanaan dan manasik ibadah umroh, dan hikmah ibadah haji dan umroh. Ibu harap semoga bermanfaat dan kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan tertib. Sebelum kita akhiri pada pertemuan hari ini, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasama yang baik dari kalian dengan mengikuti pembelajaran dari Bu Alaina dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.